Presiden keempat Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dikenal sebagai figur pemimpin yang masyhur akan keteladanan di masa hidupnya. Sebagai seorang ulama, di kalangan para pecintanya, Gus Dur adalah seorang berintegritas yang mengutamakan kejujuran dalam tindakan maupun tutur katanya. Tidak jarang mantan ketua PBNU itu mengeluarkan pernyataan yang bagi sebagian pihak begitu sulit dipahami pada masanya. Namun boleh percaya boleh tidak, kewalian perkataan Gus Dur perlahan terbukti menjadi nyata dan masih relevan meskipun sudah terlewat bertahun-tahun. Berikut adalah 3 perkataan Gus Dur tentang anggota DPR RI yang akan dikenang sepanjang masa. Pertama, Gus Dur menyesal mengatakan DPR seperti taman kanak-kanak. Sekitar 20 tahun silam, di bulan Juli tahun 2001 dalam sebuah rapat paripurna DPR, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur diundang untuk menjelaskan maksud pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Kala itu Gus Dur menyampaikan bahwa DPR seperti taman kanak-kanak. Keterangan saya tidak begitu dipahami karena memang gak jelas bedanya antara DPR dan taman kanak-kanak, kata Gus Dur dikutip dari merahputih.com. Pernyataan itu sontak memicu berbagai reaksi kemarahan yang beragam dari publik parlemen. Sejumlah anggota DPR kala itu bahkan meminta Gus Dur menarik kata-katanya. Namun tak berselang lama, Gus Dur pun menjelaskan bahwa ungkapannya itu hanya humor dan tak berniat merendahkan lembaga negara itu. Menurut Gus Dur, cara memberikan kritik semacam itu merupakan tradisi kiai-kiai di pondok pesantren yang masih ia pegang teguh kala menjadi seorang presiden. Gus Dur berkata, "Kepada Pak Joko ajudan saya, tadi saya sudah sampaikan seusai pidato di DPR, orang pondok itu kalau pidato sampai kepruk-keprukan, maka orang pondok itu bercanda saja, biar tidak sampai bertengkar," ujar Gus Dur. Namun sekian lama momen itu berlalu, ternyata diketahui jika Gus Dur mengakui menyesal telah mengatakan DPR seperti taman kanak-kanak. Cerita itu disampaikan oleh Kiai Haji Maman Imanul Haq Faqih atau Kang Maman, seorang ulama muda yang kerap kali mendampingi Gus Dur hingga wafat. Kisah perbincangan dengan Gus Dur di Masjid Al-Munawwarah, Bilangan Ciganjur, Jakarta Selatan. Kala itu Gus Dur merasa berdosa karena telah menyamakan anak-anak dengan DPR. Pasalnya keduanya dinilai sangat bertolak belakang. Gus Dur berkata, "Saya menyesal telah menyamakan DPR dengan anak TK." "Kenapa Gus? Apakah karena itu lembaga negara?" tanya Kang Maman. Bukan itu. Saya merasa berdosa karena telah meremehkan anak-anak TK yang suci, cerdas dan kreatif. Lalu mereka anggota DPR itu pantas disamakan dengan siapa Gus? "Ya dengan sesama mereka," jawab Gus Dur. Pernyataan itu kemudian disambung dengan tausiah Gus Dur tentang peran anak-anak dalam membentuk peradaban bangsa. Kisah Gus Dur itu dituangkan dalam buku Fatwa dan Canda Gus Dur 2010 oleh Kang Maman. Kedua, perkataan tentang perseteruan koalisi. 3 tahun kemudian, ketika Gus Dur tidak lagi menjadi presiden, kala itu muncul ketegangan di gedung parlemen. Kala itu ada perseteruan antara koalisi kebangsaan dan koalisi kerakyatan. Gus Dur yang ditanya tanggapannya kemudian menyampaikan pandangan terhadap masalah yang saat itu tengah memanas. Gus Dur kala itu menyebut bahwa sikap DPR bukan semakin baik, namun malah semakin mundur. Cucu pendiri Nahdlatul Ulama itu menyinggung sindiran sebelumnya. Sang guru bangsa berkata, DPR sekarang biarkan saja seperti ini, termasuk adanya koalisi tandingan dari koalisi kerakyatan, karena DPR bukan taman kanak-kanak lagi, tetapi sudah melorot menjadi playgroup, pungkas Gus Dur. Ketiga,
Kritik Gus Dur berakhir pelengseran. Gus Dur memang dikenal sebagai seorang pemimpin yang kerap menyuarakan kritikannya. Namun cara penyampaian Gus Dur dalam menyampaikan kritik sangatlah berbeda daripada politikus lainnya. Pasalnya sang guru bangsa memberikan kritik dengan cara yang lebih santun dan terkadang terselip dalam humor. Semua masyarakat tentu tahu jika hubungan Gus Dur dengan DPR pada zaman pemerintahannya sempat kurang harmonis. Dalam buku Setahun Bersama Gus Dur, Kenangan Menjadi Menteri di Saat Sulit, Mahmud MD bersaksi bahwa mula-mula bibit konflik itu timbul melalui masalah sepele. Dikutip dari NU Online, hal itu diawali saat Gus Dur menyebut bahwa tingkah laku anggota DPR seperti tingkah laku murid taman kanak-kanak. Mahmud MD berkata, barangkali dengan pernyataan itu Gus Dur hanya bermaksud bercanda seperti kebiasaannya. Namun demikian, sejumlah anggota DPR menyatakan keberatan dengan pernyataan sang presiden. Mereka menganggap hal itu sebagai bentuk pelecehan terhadap lembaga negara. Menurut Mahmud MD, beberapa di antaranya bahkan meminta Gus Dur untuk mencabut pernyataannya tersebut. Namun Gus Dur selalu bersikap enteng dan tanpa beban dan menyambut reaksi itu dengan tenang. Ya sudah, kalau ada yang tersinggung saya minta maaf, gitu aja kok repot, kata Gus Dur. Dari peristiwa itu, kritik anggota DPR semakin banyak tertuju kepada Gus Dur. Hingga pada akhirnya 23 Juli 2001 menjadi tanggal dramatis menyusul lahirnya dekret presiden yang dibacakan oleh juru bicara kepresidenan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf pada Senin Kliwon sekitar pukul 1.30 dini hari. Pada akhirnya Gus Dur pun turun dari jabatan presiden dengan dijemput oleh ribuan rakyat melalui cara yang sejuk, menandakan jiwa besar Gus Dur sebagai seorang pemimpin. Gus Dur senantiasa mendahulukan perdamaian dan kesatuan di tengah situasi apapun. Satu pelajaran dari sang guru bangsa adalah quotes terkenal dari Gus Dur, bahwa ada yang lebih penting dari politik, yaitu kemanusiaan. Al-Fatihah.